Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamiddin amma ba'd. Saudaraku, kita belajar membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Kita tentunya dengan bimbingan para asatidz membaca kalimat bahasa Arab dan menerjemahkannya. Kita membuatnya rutin agar kita terbiasa melihat kalimat atau kata bahasa Arab dan melihat dan mengerti terjemahannya. Di sini kita akan membaca sebuah kitab yang berjudul Ar-Rasailu An-Nafi'atu Bisaliki Tariqil Akhirah. Ar-Rasail itu adalah bentuk jamak dari Ar-Risalah, tulisan-tulisan. Ar-Risalah artinya tulisan, Ar-Rasail bentuk jamaknya, tulisan-tulisan. An-Nafi'ah yang bermanfaat, Nafi'ah yang bermanfaat. Li kita terjemahkan bagi, saliki yaitu salikina mereka yang menempuh, seperti dalam hadis ya, man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan. Di sini tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi mereka yang menempuh. Thoriq itu artinya jalan akhirat. Kemudian ada tulisan ta'lif. Ta'lif dalam bahasa Indonesia artinya penyusun, pengarang. Itu Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi hafizahullah, dan di bawahnya tertulis penerbitnya ya. Kita melihat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Muqaddimah An-Nashir ya. An-Nashir artinya penerbit. Muqaddimah penulis, Muqaddimah dari penerbit. Kita langsung aja ya. Tulisan yang pertama berjudul Al-Wasilatu Al-Kafiyatu fi Tahsilil Afiyati. Kita mencoba melihat di kamus ya, al-wasilah. Kita lihat al-wasilah, kita tekan wa sin ya lam ta ta marbuta. Ya, kita lihat di sini al-wasilah adalah perantaraan ya, al-wasilah perantara. Kemudian kalimat berikutnya al-kafiyah. Kita coba tekan kaf, alif, fa, ya tanpa ta. Al-kafiyah, atau kita menekan di sini al-kafi, yang pantas, yang mencukupi. Ya, jadi al-wasilah perantara yang mencukupi. Fi kita kategorikan sebagai isim, sebagai fi'il ya. Di ya. Al-wasilah al-kafiyah ini semuanya isim, ada alifnya. Perantara yang mencukupi fi dalam tahsil. Kita lihat di kamus tahsil apakah ada ha sod ya lam. Ya, kita dapati di sini tahsil, at-tahsil, pencapaian, perolehan, pendapatan, pencapaian. Perhatikan dengan pencapaian. Perantara yang mencukupi dalam pencapaian al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Kita mencoba membukanya di kamus. Afiyah. Ya, kita tulis tanpa tak ya. Afiyah. Atau di sini ada afiyah, kesehatan yang prima, sehat sejahtera. Ini arti kita lihat di dalam kamus. Bagi pemula tentunya sedikit demi sedikit belajar mencari kata dan melihatnya dalam kamus. Al-wasilatu al-kafiyatu, perantara yang mencukupi, fi dalam tahsil, pencapaian, al-afiyah, kesejahteraan. Karya Abdul Hadi bin Hasan Wahbi. Kita membuka langsung tulisan beliau, dimulai dengan bismillah. Kemudian dimulai dengan kata inna alhamdulillah. Kita artikan inna artinya sesungguhnya,
Alhamda itu artinya pujian. Lillahi milik Allah. Kemudian nahmaduhu, di sini tertulis nun ha mim dal ya. Nahmaduhu, kami memujinya. Nahmaduhu yaitu al-fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dimulai dengan huruf alif, nun, ya atau ta. Alif, nun atau ya atau ta. Nahmadu di sini dimulai dengan nun. Nahmadu apa artinya misalnya? Nah, untuk melihat artinya di kamus, huruf nun ini kita rubah dengan ya. Nahmadu kita tulis ya ha mim dal. Misalnya kita lihat di kamus ya ha mim dal. Maka kita dapati tertulis hamida yahmadu. Yahmadu. Kemudian kita ganti, kalau dalam tadi tulisannya nun ya, nahmadu. Artinya nun itu artinya kami. Kalau yahmadu di sini artinya dia. Dia laki-laki. Kalau nahmadu, kami memuji. Ini contoh dalam mencari di kamus suatu kalimat. Innal hamda lillahi, sesungguhnya pujian milik Allah, lillah. Nahmaduhu, kami memujinya, hu, kembali kepada Allah SWT. Wa nasta'inuhu, wa dalam bahasa Arab artinya dan. Nasta'inuhu yaitu dari fi'il yasta'inu, memohon pertolongan. Di sini ada na, jadi nahnu, kami memohon pertolongannya. Wa nastaghfiruhu, dan kami memohon ampunannya. Dari kata yastaghfiru, istighfar, yastaghfiru, istighfar. Ini fi'il mudhari'nya. Kemudian wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wa dan na'udzu, kami berlindung. Na'udzu fi'il mudhari', billah, pada Allah, dan kami berlindung pada Allah. Min huruf ya, kita terjemahkan dengan dari. Min syurur, kejahatan-kejahatan, jamak dari syarrun. Kejahatan apa? Anfusina, diri-diri kami, jiwa-jiwa kami. Anfus, jamak dari nafsun. Wa min, dan dari. Sayyiati, sayyiat jamak. Kalau dalam ilmu nahwu nanti kita akan belajar namanya jamak muannas salim. Sayyiati, kejelekan-kejelekan. A'malina, amal jamak dari amalun, amal-amal kami. Kemudian man yahdihillah, barang siapa yang Allah memberi petunjuk padanya. Yahdihi, yahdi fi'il mudhari' ya. Allah memberi petunjuknya. Fala mudhillalah, maka tidak ada mudhillah, yang menyesatkan baginya. Wa may yudhlil, barang siapa yang Allah menyesatkan. Fala hadiyalah, maka tidak ada yang memberi petunjuk baginya. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, an, bahwasanya la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, wahdahu, dia semata, Allah SWT sendiri, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna, bahwasanya Muhammadan, Muhammad, abduhu, hambanya dan rasulnya. Kemudian setelah itu kalimat berikutnya amma ba'd, kita terjemahkan setelah itu. Amma ba'd, kemudian. Fa inna, maka inna, sesungguhnya, asdaqal hadis, asdaq paling benarnya, asdaq paling benarnya. Paling benarnya apa? Al hadis, percakapan, perkataan. Maka sesungguhnya perkataan yang paling asdaq, paling benar adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Wa ahsanal hadi, dan ahsan, paling ahsannya, paling baiknya, al-hadi, petunjuk, yaitu, dan petunjuk yang paling baik adalah hadyu Muhammad, petunjuk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa syarrul umur, dan kejelekan perkara-perkara atau perkara-perkara yang paling jelek, muhdatsatuha, yaitu muhdats itu yang baru dalam agama, hal-hal barunya, yaitu hal-hal baru dari perkara itu. Hal baru tentunya dalam masalah agama, ya, bukan dalam masalah dunia. Yang terburuk, yang paling jahat itu hal-hal terburuk dalam hal-hal yang paling terburuk dalam perkara itu adalah muhdatsatuha, hal-hal baru dalam agama, ajaran-ajaran yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Itu adalah syarrul umur muhdatsatuha, hal-hal baru. Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru dari perkara itu dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap muhdats, setiap hal yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya, amalan yang tidak ada contohnya, keyakinan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, itu adalah perbuatan namanya bid'ah, hal yang baru. Kemudian kita lihat wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah, yang baru dalam agama itu adalah kesesatan. Ini perlu kita ingat bahwasanya hal baru yang dimaksud adalah dalam agama, ya, bukan dalam dunia. Dahulu tidak ada pesawat, sekarang ada pesawat baru, bukan itu yang dimaksud. Namun dalam masalah agama, tuntunan dalam sholat, dalam wudhu, dalam ibadah-ibadah lainnya yang baru, tidak ada contohnya, maka dia adalah kesesatan. Nah, ini adalah sabda Rasulullah SAW, ya. Kemudian wa kullu dhalala finnar, dan setiap kesesatan finnar, ya, di neraka. Nah, ini yang kita takutkan, yang kita berlindung diri dari perbuatan-perbuatan yang baru. Ini bagian pertama, kita belajar membaca sedikit-sedikit bagi pemula. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kita untuk terus belajar bahasa Arab dan memberi kemampuan, kemudahan bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab.